Televisi berjaringan akan habis masa izin siarnya pada tahun 2016. Karenanya tahun ini pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tengah mempersiapkan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP tersebut. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi stasiun televisi untuk mengantongi perpanjangan IPP. Hingga 31 Januari mendatang, KPI akan terus melakukan uji publik untuk meminta masukan masyarakat terhadap para penyelenggara penyiaran tersebut. Sejauh mana peran publik menjadi pertimbangan KPI dalam meloloskan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran televisi. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua KPI Idi Muzayat dan Direktur Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remo TV Muhammad Haikal. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Idi dan juga Pak Haikal. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Kita ke Mas Idi dulu nih. Tahun ini kan KPI memberi peran yang cukup besar terhadap publik untuk memberikan masukan sebelum akhirnya meloloskan perpanjangan IPP. Nah, ini pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama secara prinsipal yang namanya frekuensi yang digunakan untuk bersiaran oleh stasiun televisi itu milik publik. Frekuensi itu milik publik yang dikelola oleh negara dan dipinjamkan kepada pengelola stasiun televisi. Jadi frekuensi bukan dimiliki oleh pemilik stasiun televisi, dipinjamkan saja. Masa pinjamnya adalah kalau untuk televisi itu adalah 10 tahun, untuk radio adalah 5 tahun. Nah, publik sebagai pemilik dari frekuensi itu kan punya hak juga untuk menentukan arah penyiaran itu, termasuk bagaimana sumber daya terbatas yang mereka miliki itu digunakan pada saat dipinjamkan kepada para pengelola stasiun televisi. Jadi ini adalah momentum yang sangat kritikal dan krusial bagi publik untuk menunjukkan perannya, termasuk ya memberikan masukan, mungkin juga ini merupakan inisiatif ya. Kelembagaan atau memang amanat dari undang-undang? Ya, KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu kan memang lembaga negara independen yang punya fungsi utama mewakili masyarakat di bidang penyiaran. Nah, kami sebagai wakil itu kan juga harus mengkonfirmasi dong kepada yang kami wakili. Jangan kita atas nama mewakili tapi kita tidak pernah kemudian menanyai kepada masyarakat yang kita wakili itu maunya apa. Nah, ini adalah forum mengkonfirmasi secara langsung. Jangan sampai kemudian KPI mengatasnamakan masyarakat yang kita wakili tapi suara masyarakat berbeda. Sehingga itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kami ingin mendengar secara langsung sebenarnya maunya masyarakat yang kita wakili ini seperti apa, sehingga akan kita suarakan langsung kepada stakeholder, terutama dari pengelola stasiun televisi ini. Pertanyaannya, seberapa besar suara masyarakat ini mempengaruhi keputusan KPI? Ya, sangat besar. Justru saya kira dan kami punya komitmen masukan atau apapun pertimbangan masyarakat itulah yang akan menjadi pertimbangan utama dibanding yang lain-lain. Sebenarnya saya kira warning dari beberapa pihak itu juga sudah menjadikan pemantik untuk pentingnya peran masyarakat ini. Seperti belum lama ini Pak Presiden Joko Widodo juga ternyata kami apresiat ya kepada beliau. Setidaknya beliau sudah 2 kali ini menyinggung soal keberadaan stasiun televisi ya. Pertama dulu waktu pidato negara, menyinggung beliau adalah rating, menyinggung soal rating yang menjadi acuan utama sehingga mengabaikan soal peran, fungsi dan misi yang harusnya diemban oleh lembaga penyiaran. Kemarin juga sehabis rakor mengenai kekerasan terhadap anak, beliau juga menyinggung agar KPI lebih ketat lagi dalam mengawasi stasiun TV dalam menyampaikan program siaran, khususnya menyangkut segmen anak, agar jangan sampai ada semakin marak kekerasan atau bullying. Ya, gitu. Baik, kita ke Mas Haikal dulu. Bagaimana Mas Haikal sendiri melihat keterlibatan publik kali ini? Yang pertama,
Ya itu menarik bahwa KPI memberi ruang keterlibatan bagi publik dalam hal izin siaran gitu. Tapi saya rasa ada langkah yang harusnya dilalui dulu sebelum sampai ke permintaan untuk pendapat publik. Apa yang dilewatkan oleh KPI? Sederhana, keluarkan dong daftar hitam televisi selama 10 tahun terakhir. Rapot selama 10 tahun itu ya? 10 tahun terakhir. Keluarkan juga dong data soal ketaatan pada undang-undang penyiaran mengenai konten lokal. 10% konten lokal di daerah itu ya. Jadi kan harus ada konten lokal sebetulnya. Kita ini di undang-undang penyiaran udah nggak lagi kenal ada istilah TV nasional. Boleh tanya Mas Idi, yang ada TV berjaringan. TV nasional tuh nggak ada. Asumsinya harusnya semuanya sudah berjalan dan Kominfo semenjak 2010 menyatakan semuanya sudah berjaringan. Nah, kalau kita mau melakukan evaluasi yang komprehensif, yang pertama dimulai adalah data sanksi KPI 10 tahun terakhir, rekap. Yang kedua adalah konten lokal. Yang ketiga adalah badan hukum lokal, tapi badan hukum ini bukan di KPI. Badan hukum ini adanya di Kominfo. Data ini dipublikasikan sebar ke publik, baru publik bisa menilai mana yang harus kita lanjutkan dan mana yang enggak, baru berbuah manis masukan itu. Kalau enggak, akhirnya nanti hanya akan menjadi ingatan-ingatan pendek publik aja. Gitu. Jadi tapi pertanyaannya KPI punya nggak rapot TV berjaring bukan TV nasional ya? Ini rapot selama 10 tahun mereka memegang IPP ini ada nggak? Sebenarnya begini, kalau bicara raport termasuk rekapitulasi sanksi, bahkan kita merilisnya itu per tahun. Kita ada agenda reguler, misalnya di bulan Desember kemarin saja kita ada rekap seluruh stasiun televisi, pelanggarannya apa, sanksinya apa, jumlahnya berapa, ada. Kita launching semua. Kemudian menyangkut objektivitas, saya kira sebenarnya begini, kami justru tidak ingin juga menggiring publik untuk punya persepsi yang selain itu memang genuine muncul dari masyarakat. Kami percaya publik hari ini sebenarnya sudah memiliki kritisismenya sendiri begitu dan punya penilaian tersendiri terhadap eksistensi ataupun operasi dari stasiun TV yang mereka tonton tiap hari itu gitu loh. Sehingga apa? Dengan itu kami percaya publik bisa memberikan masukannya secara objektif begitu. Toh ini kan bukan barang gaib, ini kan bisa dilihat tiap hari bagaimana begitunya. Nah, tapi apakah itu bisa diakses oleh publik kan peran publik ini dimungkinkan melalui online ya? Masukan-masukan publik ini. Nah, apakah ketika kita ingin memberikan masukan, rekap 10 tahun itu yang sudah ada itu bisa diakses juga oleh publik? Belum bisa. Ada 10 tahun itu. Kalau kita ini belum ada katanya 10 tahun. Makanya kita rekapnya kan tahunan reguler gitu ya. Memang ya kita butuh untuk melakukan verifikasi secara lebih komprehensif kalau itu memang dibutuhkan 10 tahun. Dan saya kira memang bebannya tidak hanya di KPI, karena kalau menyangkut tadi apalagi soal badan hukum, itu memang ada di Kominfo. Nah, sanksi kan di KPI itu, Mas. Ya betul, tapi kan makanya rekap itu kan sudah kita keluarkan secara reguler begitu ya. Evaluasi 10 tahun, kan izin ini dikasih per 10 tahun. Apakah kita akan mengacu pada evaluasinya itu 2015? Enggak dong. Ya. Evaluasinya pasti 10 tahun kan. Ya. Saya kira itu yang penting. Terus kedua, kalau soal masalah publik objektif, bukan masalah publik nggak objektif. Kalau berpendapat semua orang bisa. Pertanyaannya adalah, kalau saya bilang misalnya televisi A hentikan, karena saya merasa tayangan ini buruk untuk anak saya, bisa nggak Pak Edi dihentikan itu? Nggak bisa. Terus buat apa? Nggak bisa serta-merta begitu. Jadi begini, pertimbangan pemberian izin ataupun perpanjangan izin itu kan sebenarnya ada 3 aspek, ya kan? Ada aspek administrasi, ada aspek program siaran, ada aspek kelayakan teknis, begitu ya. Nah, sekarang begini, publik pun masukannya harus kita lakukan secara kita lakukan verifikasi, apakah ini kemudian bisa kita langsung tindak lanjuti, apa perlu juga kita harus combine. Makanya kita sebenarnya di luar dari pertimbangan atau masukan publik secara umum, kita juga menggandeng namanya tim panel ahli yang mewakili bidangnya masing-masing, dan itu juga bagian dari masukan publik. Jadi kita lapisnya dari publik umum juga kita kita dengar masukannya dan kita jadikan pertimbangan.
Kemudian itu juga nanti ada kita yang para panel ahli yang juga kita libatkan, itu juga sebenarnya bisa juga itu dianggap sebagai perwakilan publik, tapi lebih selektif. Baru nanti kita kemudian katakanlah akumulasi menjadi satu penilaian yang objektif begitu. Oke, jadi dari masing-masing jenis kelaikan ini, 3 jenis kelaikan ini ada peran publik di dalamnya? Ada peran publik, meskipun kalau bicara bobot, saya kira publik lebih konsen di urusan program siaran begitu. Oke, Mas, ini kan kalau begini sepertinya Mas Haikal kesannya ini hanya formalitas melibatkan publik. Anda melihatnya seperti apa? Ya justru itu, maksud saya gagasan ini kan, kalau kan kita mengukurnya begini, formalitas atau tidak, prosedural atau tidak, ukurannya adalah dampak, ya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau uji publik, katakanlah seluruh rakyat Indonesia mengirimkan masukan, masukan itu akan sangat beragam. Luar biasa, saya nggak membayangkan bagaimana membuat itu objektif, nggak terbayang. Itu akan sangat beragam. Nah, yang pertama, saya mencoba melihat ini dulu. Aspirasi publik iya harus didengar, itu satu hal. Tapi hukum itu hal yang lain. Maksud saya gini, ini bukan sedang pemilu. Kalau 70% rakyat Indonesia suka sama TVA, sama dengan itu diperpanjang dan tidak. Nggak gitu. Kita sedang bicara hukum. Dan KPI itu wakil publik yang diamanahi untuk menjaga hukum. Apa hukumnya? Ukurannya yang tadi. Apakah program siarannya sudah layak? Dari mana mengukurnya? Sanksi yang selama ini dikeluarkan. Atau apresiasi, karena ada kolom apresiasi di KPI. Sekarang masalah struktural gitu. Apakah SSD sudah dijalankan? Lihat konten lokal itu ada di KPI. Apakah KPI selama ini mantau nggak konten lokal di TV jaringan? Gitu kan? Kalau ada, keluarin. Kalau di Kominfo kita tuntut misalnya, badan hukumnya. Jangan-jangan bohong-bohongan nih badan hukum lokal gitu kan. Ini yang harus menjadi rules gitu. Ketika itu muncul, KPI berani melakukan tindakan, publik akan ada di belakang. Kalau enggak, saya nggak ngelihat suara publik ini buat apa dalam konteks ini gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya rapot selama 10 tahun ke belakang ini disertakan beserta berbagai pertimbangan lain seperti misalnya administrasi dan lainnya, itu juga disertakan dalam uji publik ini baik-baik saja dan itu semua didukung. Iya, justru itu bagian dari pengelolaan negara yang transparan. Publik dikasih tahu, ini loh, saya mewakili Anda, ya kan, dalam mengelola penyiaran, dan ini orang-orang yang memakai frekuensi, mau tahu nggak seperti apa mereka memakai frekuensi, ya kan? Ini tugas seorang regulator, kasih datanya, jelaskan, mengacu pada hukum, baru tentukan layak atau enggak. Baik, pembahasan kita masih akan dilanjutkan, namun saya harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali.